Rahayu. Selamat datang pada channel Spirit Cirebon. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang sebuah fenomena yang akan terjadi di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Dari hasil bacaan kontemplasi, sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh beberapa pihak, khususnya tim riset ITB dan juga BMKG, bahwa akan terjadi satu gelombang setinggi 20 meter menerjang sisi pantai selatan Jawa. Potensi gempa yang besar, gelombang yang besar terlihat kalau kita membaca hasil survei atau risetnya tim ITB itu wilayah Jawa bagian barat menjadi wilayah potensial yang cukup besar di situ. Namun bacaan metafisis, gelombang itu tidak hanya di Jawa barat tetapi juga mengenai Jawa bagian timur. Jadi sepanjang Pulau Jawa memang akan ada dampak yang cukup signifikan, cukup besar. Gelombang ini juga memang bisa mengitari sampai ke Jakarta. Jakarta sebagian memang terdampak, cukup bahkan bisa jadi sampai ke sisi daerah perbatasan lainnya, daerah lain. Itu yang memang perlu diwaspadai. Apakah nanti gelombangnya setinggi apa? Ya, kalau sudah sampai sekitar itu ya memang itu cukup mencengangkan. Saya tidak ingin berandai-andai berapa korban dan sebagainya, tetapi bacaan metafisis memang melihat sebuah fenomena yang cukup besar, ya, cukup besar. Bahkan mungkin arah putaran air ini juga menggoncang sisi-sisi barat Sumatera, terutama di sisi-sisi sampai Lampung, itu berdampak. Nah, pergerakan masalahnya di Jawa Barat ini getaran gempanya cukup besar sehingga tanah di sekitar bagian tengah bacaan metafisis itu ada semacam penurunan struktur tanah sekitar Bandung. Itu juga getaran gempanya yang memang ini yang perlu diantisipasi, sehingga masyarakat juga mungkin bagaimana harus diajari bagaimana cara untuk menghindar, ya. Cara untuk menghindarnya perlu untuk dipahami bersama di situ, karena struktur tanahnya itu turun, maka otomatis banyak sekali bangunan yang roboh. Nah, kalau isyarat metafisis itu ada yang bersifat memang penggambaran secara jelas, ada juga dengan sebuah isyarat. Jadi ada dua yang terbaca di sini. Misalnya bentuk isyarat itu adalah ada semacam, jadi memang ketika fenomena-fenomena bencana ini memang
secara rohani itu ada petugasnya yang memang melakukan proses-proses itu. Kalau bacaan spiritual seperti itu. Ini kalau Anda bertanya pada kelompok spiritual, apa itu petir, apa itu angin, itu bisa dibaca dalam sebuah perwujudan makhluk seperti manusia. Petirnya seperti manusia, bentuknya pendek dan lain sebagainya. Nah ini juga sama, fenomena ini juga ada dibaca jelas sebuah fenomena, ada juga dibaca sebuah isyarat, seperti ada petugas yang membawa semacam pipa besar ya, yang melintang di Jawa ini. Yang ke timur itu pipa besar itu mengeluarkan air yang sangat besar. Yang ke barat, yang ke Jawa Barat, yang sini mengeluarkan api. Isyarat metafisisnya seperti itu. Nah, kalau air itu memang di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu memang semburan-semburan air memang cukup banyak. Nah, yang di Jawa Barat ini mendeteksi apa makna air, api itu. Apakah ini sebuah gerakan gempa ya, atau gerakan magma yang memang sedang bergerak dalam lempeng yang melintasi wilayah barat. Ini yang terbaca seperti itu. Di samping memang melihat fenomena-fenomena, slide-slide kejadian yang seperti real seperti itu, bacaannya seperti itu. Jadi memang ini sungguh luar biasa. Nah, sebelumnya sudah saya sarankan pada dalam video sebelumnya tentang COVID ya. Manajemen COVID oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini perlu juga melakukan proses efektivitas dan efisiensi. Karena tidak dengan dana jor-joran, tapi efektivitas pelaksanaannya tidak kena seperti itu. Nah, kelompok spiritualis sih memberikan masukan saja, apa yang mungkin dianggap terbaik. Kalau mau dipakai ya terserah, kalau enggak juga terserah. Karena memang dari hasil lontaran itu yang pernah saya lontarkan di video sebelumnya itu, bahwa penanganan COVID yang jor-joran pendanaannya, yang kemudian menghabiskan anggaran ratusan triliun, tapi COVID-nya masih tetap berjalan, ada semacam ketidakseriusan secara teknis ya, itu juga harus menjadi bahan evaluasi. Karena kita bukan hanya menghadapi COVID saja di masa yang datang, tetapi juga ada semacam kejadian-kejadian yang sedang kita bicarakan ini sebetulnya. Saya kemarin sudah menjelaskan tentang perlunya dana cadangan backup untuk mengantisipasi akan datangnya bencana. Itu yang pernah saya lontarkan di video sebelumnya. Karena apa? Karena bacaan tentang pergerakan tanah ini bukan sekarang saja oleh kita ya. Jadi bacaan pergerakan tanah itu sudah terdeteksi akhir Idul Fitri, itu sudah terdeteksi. Jadi ada semacam gempa beberapa kali ya. Terus sekarang juga terjadi lagi getaran, itu terasa. Sebenarnya terasa walaupun kita bukan menggunakan alat yang canggih seperti BMKG, tapi itu terbaca. Oleh karena itu ini juga menjadi bahan
bagi kita semua untuk mewaspadai bagaimana cara-cara untuk menangani satu bentuk-bentuk apa yang dinamakan krisis alam ya, krisis alam. Nah ini persoalannya juga memang menjadi berat. Kalau memang skenario alamnya seperti ini, kita harus apa? Hampir tidak ada dangyang daerah ya. Setiap daerah memiliki bini sepuh dangyang itu yang bisa menahan gerak alam semesta yang memang sudah waktunya harus seperti itu. Kita juga berharap memang dari beberapa kalangan spiritualis terbelah dua. Ada yang memang berusaha untuk menahan satu laju gerakan alam semesta yang mungkin kalau bahasa saya sih sebenarnya merefresh secara natural semua sisi-sisi alam semesta yang memang menjadi natur alamnya, untuk tidak terjadi gelombang atau gempa yang besar. Ada kelompok seperti itu. Ada juga yang memang sebetulnya bukan tidak peduli, tetapi kalau membaca bahwa itu adalah gerak alam semesta, maka sebenarnya tidak bisa ditahan. Persoalannya seperti itu, bahwa kembali pada pengujian tingkat kepasrahan kita untuk menghadapi suatu keadaan. Nah, sehingga spiritualis itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi juga membangun semacam etos untuk dalam keadaan apapun manusia itu harus kuat seperti itu. Karena bacaannya, persiapannya memang sudah dilatih untuk mengantisipasi segala hal dalam segala keadaan. Nah itu. Jadi yang selanjutnya adalah bahwa yang memang memprihatinkan di sini adalah bahwa ketika bencana gelombang tsunami memang benar-benar nyata terjadi, di saat yang sungguh prihatin, tetapi virus COVID belum terselesaikan. Itu yang memang sangat memprihatinkan. Karena memang secara logika juga tidak bisa COVID itu habis karena bencana, tidak bisa. Oleh karena itu memang sejak dari awal diharapkan masyarakat itu mematuhi segala anjuran untuk berpola sehat ya, menjaga imunitas, berpikir positif, dan tampaknya sebetulnya secara spiritual virus corona ini adalah bagian dari proses yang dikehendaki oleh Ibu Bumi. Jadi itu sudah nyatu dengan proses alam di situ. Dan walaupun mungkin akan turun, akan hilang sebetulnya virus corona itu, tetapi yang lebih tidak terdeteksi lagi itu akan muncul sebuah virus yang undetected. Itu yang mungkin menjadi perenungan kita semua, bahwa virus corona ini sebetulnya seharusnya sudah bisa menyadarkan manusia untuk bisa memahami alam semesta,
bagaimana proses alam semesta, dan kembali kepada pengenalan jati diri yang sesungguhnya. Karena sebenarnya yang pada akhirnya itu akan terjadi proses seleksi alam yang tidak bisa tidak, itu akan terjadi. Jadi dalam bacaan spiritual, kontemplasi, kalaulah ini akan terjadi yang sungguh luar biasa, karena dampaknya itu bukan hanya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau bahkan mungkin Irian juga akan kena suatu saat. Kalimantan masih cukup aman untuk wilayah. Sebagian besar Kalimantan justru aman karena ada pagar di Pulau Jawa. Nah, urgensi pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan itu seharusnya sudah digagas oleh presiden sebelumnya, karena memang skenario pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu adalah bukan hanya kebutuhan sekarang, tapi sudah atau memang menjadi hitung-hitungan ekonomis, tetapi memang itu sudah skenario yang harus dilakukan secara metafisis. Jadi ibu kota memang harus pindah ke Kalimantan. Sebetulnya lebih cepat lebih baik, karena mau pindah atau dipaksa pindah, persoalannya seperti itu. Tinggal hitung-hitungan aja. Kalau mau pindah itu sudah merencanakannya sejak sudah matang dari awal. Kalau dipaksa pindah dengan keadaan yang akan terjadi seperti ini, maka pelaksanaannya bisa jadi tidak serapih yang sudah direncanakan. Nah, itu bacaan-bacaan kontemplasi yang didapat. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan bahwa kita sekarang ini jangan terus mengusung perbedaan, jangan terus saling menebar fitnah, mengisukan sesuatu yang kemudian berkehendak untuk memojokkan kelompok lain. Itu adalah cara-cara atau kita sendiri membangun satu ruhani kita atau tubuh kita, ruhani dan badan kita itu menjadi kotor. Dan kalau saya sebutkan untuk waspada di bulan Oktober, itu mudah-mudahan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini untuk setidaknya bagaimana kita harus belajar untuk seperti halnya bangsa-bangsa lain menghadapi satu keadaan atau bencana, sehingga bisa mengeliminir dampak yang tidak mengenakan. Dan mudah-mudahan kita bisa selamat dan bisa membangun kembali Indonesia. Sungguh berat apa yang akan dialami bila memang potensi gempa ini benar-benar terjadi. Itu saja mungkin isyarat-isyarat yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini menjadi permenungan oleh kita semua.
Rahayu, rahayu, rahayu.